Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala ali baitihi at-tayyibin at-tahirin wa radiyallahu ta'ala 'anil muhajirin wal ansar wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman, sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Ini kita mulai membaca hasyiah Sawi ya terhadap tafsir Jalalain. Kita coba mulai dari awal, dari mukaddimah Syekh Jalaluddin As-Suyuti ya. Karena tafsir Jalalain sebagaimana kita ketahui pertama ditulis oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ya. Beliau memulai dari surat Al-Fatihah. Ya, dari surat Al-Fatihah sampai surat Al-Isra kalau nggak salah ya, akhir surat Al-Isra. Oh enggak, beliau memulai pertama dari surat Al-Kahfi. Dari surat Al-Kahfi selesai, kemudian beliau mulai dari awal lagi Al-Fatihah. Baru selesai Al-Fatihah, kemudian beliau meninggal. Nah, ini dilanjutkan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Mulai dari Al-Baqarah. Ini udah pernah saya baca mukaddimah Syekh Sawi ya. Ini langsung mukaddimah Syekh Jalal. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatul Jalalis Suyuti. Ini adalah mukaddimahnya Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman lagi Maha Rahim, aku memulai menulis tafsir ini. Kita takdirkan kan, muallifu. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'amihi mukafian li mazidihi. Alhamdulillah, adapun segala puji itu milik bagi Allah. Hamdan akan sebagai puji, muwafiyan akan sebagai puji yang menunaikan ia, li ni'amihi bagi semua nikmatnya Allah. Mukafian akan sebagai puji yang semisil ya, yang menyamai ianya puji, limadzidihi bagi tambahannya nikmat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina, dan berulang salat dan salam itu senantiasa kepada junjungan kita. Siapa beliau? Muhammadin, Nabi Muhammad. Kemudian nanti wa alihi, dan sahabatnya Nabi, wa alihi keluarganya Nabi, wa sahbihi dan sahabatnya Nabi, wa junudihi dan kepada semua pasukan Nabi. Ini kita coba baca hasyiah dikit-dikit ya. Yang nggak paham nanti saya lewati, yang paham saya coba maknai. Qauluhu alhamdulillah. Qauluhu alhamdulillah ila akhirih. Iftataha rahimahullahu kitabahu bihadhihi sighati li'annaha afdalul mahamidi kama warada. Iftataha memulai oleh Syekh Jalal, semoga merahmati akan beliau oleh Allah. Iftataha memulai oleh Syekh Jalal rahimahullah kitabahu akan kitabnya ini bihadhihi sighah dengan ini sigat. Ini sirat maknanya sirat puji. Alhamdulillah hamdan muwafiyan. Kenapa beliau memilih pujian yang model seperti ini? Kan pujian sebenarnya banyak banget kan. Jadi beliau memilih pujian yang seperti ini. Kenapa? Li'annaha afdalul mahamidi. Karena sesungguhnya ini sirat. Ini sirat puji hamdan muwafiyan. Itu paling utamanya segala puji-pujian. Kama warada sebagaimana yang datang ia. Datang dalam
dalam hadis Nabi kama warada. Ya, sebagaimana yang warid ya. Yang warid ya. Ini kita lihat ta'liqnya ada di sini kan, fima law nazara. Padahal jikalau bernazar ianya seseorang au halafa atau bersumpah ia layak tianna bi afdalil mahamidi. Nah, jikalau bersumpah ia liyak tina atau liyak tianna agar mendatangkan ia dengan yang paling baiknya pujian. Ya Allah, misalnya kalau saya sembuh dari sakit, saya akan membacakan pujian terbaik. Nah, pujian terbaik itu pujian apa? Nah, kalau menurut mazhab Syafi'i, nah ini tadi alhamdulillahi hamdan muwafian li ni'amih atau mirip-mirip ini. Walaupun lafadznya sedikit berbeda. Nanti kita coba lihat ya. Nah, itu kata beliau ya. Mana tadi? Nah. Fa in qala hadza faqad barra, maka jika berkata ianya orang yang bernazar tadi, maka jika berkata ia hadza akan ini pujian faqad barra, maka sungguh telah menunaikan ia. Barra maknanya dia telah menunaikan nazarnya. Dia sudah tidak dianggap melanggar sumpah. Unzur al-fawakihid dawani ya. Perhatikan olehmu kitab fawakihad dawaniyah dan nihayatul matlab bahwa maudhi'u ijtihad. Nah, jadi dianya puji terbaik adalah lafaz ini itu tempat ijtihad. Maknanya beda-beda juga pendapat para ulama kan. Imam Syafi'i menyatakan seperti itu. Tapi ulama lain juga beda pendapat, enggak masalah. Warajjah Ibnu Hajaril Haytami menguaikan atau mentarjih oleh Ibnu Hajar al-Haytami annahu yaburru bi ya rabbana lakal hamdu wa sungguhnya seseorang yang bernazar tadi yaburu, dia telah melaksanakan nazarnya atau dia dianggap melaksanakan nazarnya dengan membaca ya rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik ya. Syekh Ibnu Hajar menguatkan ini. Atau kalau kita lihat dalam praktek di masyarakat ketika doa ya mirip-mirip juga kan. Rabbana lakal hamdu. Gimana pujinya? Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi. Oh, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Seperti pendapat pertama ya. Kalau kita lihat praktek doa di masyarakat lebih cenderung kepada pendapat pertama tadi, yaitu afdalul mahamid, pujian terbaik yang ada dalam matan ini yang ditulis oleh Syekh Jabar. Ya. Qala berkata ianya Syekh Ibnu Hajar, bal yang bagi ayat ayana, bahkan sepatutlah bahwa mesti iya. Menurut Syekh Ibnu Hajar mesti yang beliau bilang nih ya Rabbana lakal hamdu. Ya, kenapa li'annahu ablaghu makna, karena ini itu lebih mubalaghah di segi makna. Wasahabihil khabaru, dan telah sahih dengannya ini oleh hadis Nabi ya. Undur Tuhfatul Muhtaj. Beliau nyuruh lagi kita lihat kitab Tuhfah. Masya Allah. Dah, kita biarkan ta'liqnya. Jadi kata beliau tadi, nah itu. Memulai oleh Syekh Jalal rahimahullah akan kitab beliau bihadhihi sighah dengan ini lafaz li'annaha afdalul mahamid, karena ini sighah itu yang paling baiknya pujian sebagaimana yang warid ianya. Wahia muktabisatun atau muktabasatun. Wahia dan dianya ini sigat alhamdulillah. Muktabasah itu diambil min qaulihi, dari sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ini baru persis nih. Ini persis seperti pujian yang ada di awal doa. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya, persis ini. Cuma waqad ghayyaral musanniful hadisa ba'da taghyirin, dan sungguh telah merubah oleh musannif akan hadis Nabi di atas ba'da taghyirin, akan sebahagian perubahan. Ya kan? Karena beliau enggak memakai fi'il mudhari, beliau menggunakan isim fa'il ya, muwafian tadi ya. Alhamdulillahi hamdan muwafian. Sementara hadis hamdan yuwafi, apakah dianggap bermasalah? Wa huwa mughtafarun fil iktibas.
Jadi dianya sedikit perubahan itu dimaafkan dalam iktibas ya, mengambil ibarat. Nah, itu. Kemudian qauluhu muwafiyan li ni'amih. Tadi kita baca alhamdulillah hamdan muwafiyan. Ini kita baca santai ya. Santai aja pelan-pelan ya. Hamdan muwafiyan. Qauluhu muwafiyan li ni'amih. Apa makna muwafiyan? Ay muqabilan laha. Yang berbalas ia baginya nikmat. Segala puji bagi Allah akan pujian yang setara ia, muqabilan seolah-olah yang menghadap ia baginya nikmat kan? Setiap ada nikmat ini pujiannya. Nah, yang membalas ianya pujian juga boleh baginya segala nikmat. Setiap nikmat menghendaki adanya pujian kan? Ini pujian menghadap nikmat. Jadi ni'am jamak taksir boleh laha boleh lahu nanti. Karena kadang-kadang kita lihat lahu, kadang-kadang laha. Ini muqabilan laha. Bihaisu yakunu biqadriha. Bagaimana maksud pujian itu menghadap nikmat? Bihaisu, dengan sekira-kira ada ianya pujian. Bihaisu yakunu, dengan sekira-kira ada ianya pujian. Itu biqadriha, dengan seukurannya nikmat. Jadi pujian sebanding dengan nikmat. Fala taka'u ni'matun illa muqabalatan bihadzal hamdi. Maka tidak terjadilah oleh satu nikmat pun melainkan berhadapan dengan ini puji ya. Seolah-olah setiap pujian, setiap nikmat ada pujiannya. Wa hadza ala sabilil mubalaghati bihasabi ma tarajjahu. Bermula ini, jadi ini alhamdulillahi hamdan, seolah-olah Syekh Jalal sekali puji harus mengimbangi seluruh nikmat. Mestinya kan nggak bisa seperti itu kan? Masa sekali puji untuk semua nikmat? Nah, sehingga Syekh Sawi menyatakan wa hadza ala sabilil mubalaghah, ini di atas jalan mubalaghah. Mubalaghah, penekanan kita artikan atau berlebihan. Bihasabi ma tarajjahu, dengan sekira-kira ma yang berharap oleh musannif akannya ma. Jadi harapannya seperti itu, seolah-olah sekali puji mengimbangi seluruh nikmat. Wa illa, jikalau bukan tujuannya mubalaghah, atau jikalau tidak ini menurut harapan musannif, fa kullu ni'matin tahtaju li hamdin mustaqillin. Maka bermula setiap nikmat itu memerlukan ia bagi pujian yang terpisah. Hamdin mustaqillin, pujian yang mandiri ya. Setiap nikmat menghendaki ada pujian. Enggak cukup sekali puji untuk semua nikmat. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan li ni'amih mukafian limazidih. Apa makna mukafian? Qauluhu mukafian limazidih. Mukafian limazidih ay mumathilan. Pujian yang menyamai ia, musawiyan. Musawiyan menyamai juga lahu, baginya nikmat kan? Ini kita lihat lahu kembali ke ni'am, pakai muzakkar. Tadi di atas laha, boleh dua kan? Ya. Jadi akan sebagai pujian mumasilan yang sama ia, mumasilan, musawiyan, sama baginya nikmat. Wal mazidu masdarun mimiyun min zadahullahu ni'ama. Bermula mazid limazideh, bermula mazid itu masdar mim dari zadahullahu ni'ama. Nah, menambah kepadanya oleh Allah akan nikmat ya. Muta'addi kepada dua maf'ul. Nah itu. Wa ziyadatun numu, dan ziyadah itu artinya bertambah. Numu maknanya bertambah. Wa babuhu ba'a, bermula babnya mazid atau zada asalnya zada. Bermula babnya mazid itu ba'a, maknanya zada yazidu, ba'a yabi'u. Wa yusta'malu muta'addiyan wa laziman, dan digunakan akan dianya mazid atau zada dalam keadaan muta'addi dan dalam keadaan lazim. Ya, Ustaz Faris. Nah, biar enggak ngantuk Ustaz. Kalau enggak ini tidur. Nanti baca kitab kan.
Ya, yusta'malu digunakan akan dianya mazid tadi muta'addian dalam keadaan muta'addi walaziman dan dalam keadaan lazim. Yuqalu dikatakan dalam penggunaannya zadahullahu khairan. Semoga menambah kepadanya oleh Allah akan kebaikan. Nah, ini muta'addi kepada dua maf'ul. Nah, kadang-kadang lazim boleh juga zada syai'u, bertambahlah sesuatu. Nah, insyaallah kan. Wal makna dan bermula makna pujian musannif tadi alhamdulillahi hamdan. Nah, makna secara umumnya bagaimana? Annahu tarajja ayyakunal hamdalladzi ata bihi mufiyan bihaqqin ni'amil hasilati bil fi'li wa ma yazidu minha fil mustaqbali. Bermula makna itu bahwa sungguhnya musannif itu tarajja. Musannif itu berharap ya ayyakunal hamdu, bahwa adalah pujian atap, pujian yang beliau bawakan dengannya pujian itu mufian khabar yakuna itu yang bisa menunaikan bihaqqin ni'am dengan hak nikmat al-hasilati, nikmat yang hasilnya nikmat bil fi'li secara nyata. Fi'li lawan bil quwwah. Ya, kita artikan, saya susah juga mengartikan bahasa Indonesia ya. Bil fi'li, langsung lah. Nikmat yang ada memang benar-benar ada. Bukan nikmat yang kemungkinan ada. Jadi bermula makna itu bahwa sungguhnya musannif taraja berharap ya bahwa adalah pujian yang beliau datangkan dengan pujian di luar tadi itu bisa menunaikan dengan hak nikmat yang telah hasil, nikmat yang hasil dengan sebenarnya, nikmat yang sudah beliau dapatkan. Wa ma yazidu, dan mama yang akan bertambah ianya ma darinya nikmat fil mustaqbali, di masa depan. Nah, jadi artinya pujian beliau alhamdulillah hamdan muwafian untuk nikmat yang sudah beliau dapatkan dan untuk nikmat-nikmat yang akan beliau dapatkan di masa depan. Nah, udah duluan puji ya. Insyaallah. Nah, begitu lebih kurang. Qauluhu ala Muhammadin tadi ya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Ala Muhammadin fi nuskhatin ala sayyidina Muhammadin. Dalam satu nuskhah kita baca bukan niskhah. Fi nuskhah, dalam satu nuskhah, dalam satu manuskrip atau redaksi itu ala sayyidina, ada tambahan sayyidina, ala sayyidina Muhammadin. Jadi tadi kan wassalatu wassalamu ala Muhammadin, dalam ibarat yang lain ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa alaiha. Nah, beliau melanjutkan dan di atasnya niskhah ini, di atasnya nuskah yang lain fa'atufu wa alihi wa ma ba'dahu ala sayyidina, maka bermula atah wa alihi dan ma sesudahnya wa alihi itu wa sahbihi itu ala sayyidina. Jadi kita atah kepada sayyidina, la ala Muhammadin, bukan kepada Muhammadin ya. Ini mudah-mudahan kita paham nggak? Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Kalau pakai sayyidina, justru di sini ada sayyidina. Berarti ali kita atah kepada sayyidi, kepada junjungan kita. Siapa junjungan kita? Muhammad. Kepada siapa lagi selawat? Kepada keluarganya Nabi. Jadi kepada keluarganya Nabi nggak disebut sayyidi kan? Nah, karena atahnya kepada sayyidi bukan kepada Muhammad. Nah, kenapa kata beliau harus atah kepada sayyidi bukan kepada Muhammad? Lima yalzamu alaihi min ibdali Muhammadin wa ma'utifa alaihi minas sayyidi. Karena ma yang terjadi ianya ma di atasnya ataf daripada membadalkan Muhammad, dan ma maknanya kalimat lain yang diatafkan akan ianya ma di atasnya Muhammad, badal dari sayyid. Karena kalau Ali dan yang diatafkan kepada Ali yaitu sahbi, kita ataf kepada Muhammad, makanya terjadi badal dari sayyid. Seolah-olah siapa sayyid kami? Nabi Muhammad. Siapa lagi sayyid kami? Alihi, keluarga Nabi. Siapa lagi sayyid kami? Sahabat Nabi kan? Nah, jadi rusak makna. Kenapa? Wa huwa fi nafsil amri Muhammadun faqat. Dan dianya sayyid
pada diri perkara, pada hakikatnya, dan dianya sayyid pada hakikatnya itu Nabi Muhammad saja. Yang benar-benar pemimpin kita kan Nabi Muhammad ya. Maksudnya yang paling tinggi. Keadaan seperti itu ya. Bagaimana teman dan sahabat? Nah itu tadi. Jadi sudah satu baris ya. Ini baca pendek-pendek nih. Alhamdulillah hamdan muwafiyan li ni'amihi mukafi'an li mazidihi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa junudih. Qauluhu wa junudihi. Wa junudihi jam'u jundin. Jamak dari jundin. Ismu jinsi jam'ayin. Dianya jundin itu isim jenis jamak. Isim jenis jamak. Yufarraqu bainahu wa baina wahidihi bil ya'i. Dibedakan di antaranya isim jenis yang makna jamak dan di antara mufradnya dengan pakai ya. Jadi jundun tentara bisa 1, 2, 3 banyak ya. Kalau satu tentara tambah ya jundiyun, satu orang tentara. Ya, dibedakan di antaranya isim jenis jamak dan di antara mufradnya dengan ya. Ala khilafil ghalib, di atas menyalahi kebiasaan. Biasanya pakai ta kan. Tamar misalkan. Umum korma, kalau satu korma tamaratun kan. Sajar pohon kan, bisa banyak pohon. Mufradnya sajaratun biasanya pakai ta, tapi kadang-kadang pakai ya juga boleh. Kurang terang kitabnya, Masya Allah. Sebentar saya gedein lagi ya. Wal ba'u fil mufrad, dan bermula ba, bukan ba ini ya. Bermula ya itu pada mufrad ya. Iya di mufradnya jundiyun, seorang tentara. Nah, itu. Wal muradu bi jundihi kullu man yu'ainu 'ala ad-dini bil qitali fi sabilillah. Dan bermula yang dimaksud dengan tentaranya Nabi itu kulluman, setiap orang yang menolong ia kepada agama. Setiap orang yang menolong agama bil qitali, dengan cara berperang fi sabilillah, di jalan Allah. Zaman sekarang misalkan nggak ada perang, tapi masih ada kalau kita mau yang dimaksud dengan pasukan Nabi, tentara Nabi, kulluman yu'ainu, setiap orang yang bisa membantu ia kepada agama bil qitali, dengan cara berperang di jalan Allah. Bitakriri ilmi, atau dengan menjelaskan ilmu, menguraikan ilmu. Wadhabtihi mendhabitnya ilmu, menulisnya ilmu, boleh kita artikan. Jadi orang yang suka menulis kitab, menyebarkan kebaikan ajaran Nabi itu masuk dalam pasukan Nabi. Atau kita nggak bisa mengajar misalkan, nggak bisa menulis. Ini ada pilihan, bita'miril masajidi, atau dengan memakmurkan masjid. Isi memakmurkan masjid. Maknanya kita nggak bisa ngajar, kita undang orang lain untuk mengajar di masjid kan bisa. Atau kita hadiri sholat jamaah paling kurang ya. Jadi memakmurkan masjid bisa kita yang ngajar, atau kita nggak bisa ngajar, kita undang siapapun yang bisa ngajar. Bighairi dzalik, atau lain-lain. Min asrihi, mulai dari masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ila akhir zamani, hingga akhir zaman. Hadza mashtaddat ilaihi hajatur raghibina fi takmilati tafsiril Qur'anil Karim. Bermula ini macam-macam isyarahnya kan. Kita ambil satu, ini yang ada dalam pikiran saya, kata Syekh Jalal. Ini yang akan saya tuliskan. Itu istaddat, yang sangat-sangat kepadanya oleh hajatur raghibin, oleh keperluan orang-orang yang cinta, fi takmilati tafsir, dalam menyempurnakan tafsir Al-Quran yang mulia. Nah ini kata beliau ini adalah sesuatu yang sangat kepadanya oleh butuhnya orang-orang yang suka dalam menyempurnakan tafsir Quran. Kenapa beliau menyatakan menyempurnakan? Karena beliau menulis tafsir ini separuhnya sudah duluan ditulis oleh Syekh Jalal Mahalli kan.
Dari surah Kahfi sampai akhir, sampai balik ke Al-Fatihah. Kemudian beliau meninggal. Nah ini beliau pengen melengkapkannya. Melengkapkan atau melanjutkan tafsir Syekh Jalal Al-Mahalli. Nah itu. Qauluhu hadza. Nah tadi hadza ya. Hadza hiya bimanzilati amma ba'du wa bimanzilati aidan. Qauluhu ucapan musannif hadza, dianya hadza ini itu dengan kedudukan amma ba'du dan dengan kedudukan aidan. Jadi hadza di sini sama seperti amma ba'du dan aidan. Di segi apa sama? Fi anna kullan minhuma iktidabun masyubun bitakhallusin. Pada bahwa sungguh tiap-tiap dari keduanya amma ba'du aidan itu iktidab. Itu potongan atau jangan potongan, peralihan kita ambil. Iktidab sebenarnya potongan, memotong dari masalah sebelumnya menuju masalah di depan. Karena fi anna kullan pada bahwa sungguh tiap-tiap dari keduanya amma ba'du dan aidan itu iktidab, semacam pemisah atau potongan masyubun yang dicampurkan bitakhallusin. Takhallusin ya, apa kita artikan yang mantap takhallusin? Transisi, lepas transisi halus ke topik baru, ya. Nah itu kita artikan. Pada bahwa sungguh tiap-tiap dari keduanya amma ba'du dan aidan itu merupakan pemindahan yang bercampur dengan takhallusin, dengan berpindah. Takhallus itu berpindah dari satu topik ke topik berikutnya. Nah, gitu aja maknanya. Ada susah maknanya. Ya, takhallus di kamus bisa kita artikan transisi halus ke topik baru. Wah, memang benar. Biasanya amma ba'du kan berpindah dari uslub khutbah ke uslub maksud kitab. Nah, itu biasanya. Jadi hadza di sini juga sama. Nah, gitu aja maknanya. Karena tiap-tiap yang keduanya merupakan pemindahan atau potongan yang bercampur dengan transisi. Li'annal kalama saniya wa huwal maqsudu muqtata'un anil kalamil awwalil ladzi huwal khutbah. Kenapa ini dianggap transisi dengan menggunakan hadza ini dan amma ba'du dan aidan sama? Li'annal kalama saniya, karena kalam yang kedua, maknanya kalam sesudah hadza, wahwal maksudu, dan dianya kalam yang kedua itu yang menjadi tujuan, itu muqtata'un, itu yang terputus, karena kalam yang kedua itu terputus dari kalam pertama. Alladzi huwal khutbatu, kalam pertama, yang kalam pertama itu merupakan khutbah. Antara khutbah dan isi kitab kan beda kan, cuma tetap ada hubungan tentunya. Lakin fihi nau'u munasabatin, tetapi dalamnya kalam yang pertama itu tetap ada semacam hubungan. Itu tetap ada semacam hubungan min haitsu innahu sababut ta'lim. Dari segi bahwa sungguhnya kalam yang pertama itu menjadi sebab mengarang. Jadi sebab mengarang ya khutbah kan. Kalau mau mengarang kitab kan dianjurkan. Nah, boleh paragraf yang murni. Boleh. Nah, itu. Wal maksudu amrun zubalin, dan bermula maksud yaitu isi kita, bermula maksud itu amrun zubalin, itu perkara yang penting. Zubalin maknanya zuhtimamen kan, perkara yang penting. Kayak dalam hadis kullu amrin zubalin. Faqad nadaba syari'u lil ibtida'i fihi bil basmalati wal hamdalati was salati ala nabi. Dan sungguh menganjurkan oleh syari' untuk memulai padanya amrin dzibalin dengan basmalah, hamdalah dan shalah di atas Nabi.
Fahasalatil munasabah, maka hasillah oleh kesesuaian. Nah, maksud kitab yaitu perkara penting, menerjemahkan atau memaknai kalam Allah. Untuk memulai perkara yang penting, agama menganjurkan ada basmalah, hamdalah, shalah dan salam, kan? Nah, di mana hamdalah tadi, shalah dan salam kita sebut khutbah berada sebelum hadza. Isi kita berada sesudah hadza. Jadi berarti ada hubungan. Nah, ada hubungan kata beliau. Fahasalatil munasabah, maka hasillah oleh kesesuaian atau hubungan. Walakinnaha laysat kulliyatan, tetapinya munasabat bukan ia kuliah, bukan munasabat seluruhnya. Hanya munasabat sedikit saja sebagai dia pendahuluan. Ini panjang nih kalau kita baca ini, nggak apa-apa, belajar baca. Wa asaraha ala amma ba'du. Wa asara, lebih mengutamakan oleh musannif akannya sigat haza ala amma ba'du, di atas amma ba'du. Kenapa? Ini kan perlu pertanyaan juga. Kenapa beliau lebih memilih hadza? Orang biasanya amma ba'du, kan? Sudah khutbah amma ba'du, hadza syarhun misalkan, atau hadza mashtadda. Ini beliau lebih memilih hadza. Wa asaraha, dan lebih memilih, lebih mengutamakan ianya musannif akannya lafaz hadza ala amma ba'du wa in kanat alwaridata, sekalipun ada ianya amma ba'du itu yang warid. Padahal yang warid dalam khutbah Nabi amma ba'du, bukan hadza. Nah, kenapa beliau memilih hadza? Likhtisariha, karena lebih ringkas. Ikhtisar enggak ada lebih, karena ringkas, karena ringkasnya hadza. Hadza. Amma ba'du 2 kalimat, hadza 1 kalimat. Nah, dah selesai ya. Wa ismul isyarati aidun imma alal ma'ani, dan bermula isim isyarah itu kembali ada kala kepada makna. Yang pertama hadza, kan? Ini apa? Ini makna. Kalau makna ada dalam pikiran. Imma alal ma'ani awil alfadhi. Isim isyarah itu kembali ada kala kepada makna atau kepada lafaz. Awin nuqushi, lafaz maknanya suara, kan? Lafaz kan sautun ya, suara. Awin nuqushi, atau kepada ukiran, maknanya tulisan. Atau ini tulisan. Awil ma'ani wal alfad, atau kembali kepada makna dan lafaz sekalian. Awin nuqushi wal ma'ani, atau kepada tulisan dan maknanya. Awin nuqushi wal alfad, atau kembali kepada tulisan dan lafaz. Ada tulisan, kemudian beliau lafazkan, ada bunyinya. Awis salasati, atau kembali ketiga-tiganya juga boleh. Ihtimalatun sab'atun, dianya semua itu ada kemungkinan yang 7. Ada 7 kemungkinan nih. Masya Allah. Kita pilih salah satu aja seperti biasa, kan? Al-mukhtaru minha, bermula yang terpilih darinya 7 kemungkinan. Itu auduhu alal ma'anil mustahdharati zihnan. Itu kembalinya isim isyarah kepada makna-makna yang hadir dalam pikiran. Ini yang sering, ya. Ini yang ada dalam pikiran saya. Adik, oh. Aja, Adik. Udah. Oke. Jam berapa pulang? Nah. Jadi ini yang ada dalam pikiran itu udah biasa. Yang pendapat terpilih berarti kembali dhamir, kembali isim isyarah kepada makna yang hadir dalam pikiran. Cuma di dalam kitab lain biasanya kembali ke dalam pikiran kalau khutbahnya beliau tulis duluan, ya kan? Duluan kitab baru nulis mukadimah, bukan. Sebelum menulis kitab, nulis mukadimah dulu. Berarti ini yang ada dalam pikiran saya yang akan saya tuliskan. Baru kembali ke dalam pikiran. Biasanya begitu dalam kitab-kitab lain. Kalau kitab sudah ditulis duluan, kemudian belakangan baru bikin mukadimah, biasanya merujuk kepada lafaz, kepada isi kitab, kan?
ini isi kitab yang sudah saya tuliskan. Nah, tapi di sini enggak, beda nih. Kata beliau, al-muhtaru minha, bermula yang terpilih darinya 7 kemungkinan tadi itu auduhu, kembalinya dhamir alal ma'anil mustahdharati, kepada makna yang hadir dalam pikiran. Sawa'un qulna, sama saja kami katakan innal khutbata mutaqaddimatun ala ta'lifi aw mutaakhiratun. Sama saja kita katakan khutbah itu mendahului mengarang atau tertakhir. Tetap pendapat yang terpilih kembali ke makna yang ada dalam pikiran. Ya, emang ini kita harus ngaji kita manjat nih. Ini banyak manjat di, Masya Allah, Syekh Syawi banyak manjat. Wa fil kalam isti'aratun tasrihiyatun asliyatun. Dalam kalam ketika beliau menyatakan ini makna, itu terjadi isti'arah tasrihiyah asliyah. Ini nggak usah kita panjang lebar kan. Maknanya begini, pada dasarnya isim isyarah itu kan isyarahnya kepada mahsus. Sekarang isyarah kepada makna. Berarti terjadi peminjaman lafadz di sini. Nah, bagaimana asal muasal isti'arah? Beliau menggambarkan, karena isti'arah asalnya tasbih dulu kan. Nah, haitsu syabbahal ma'qula bil mahsus. Sekira-kira menyerupakan oleh musannif akan ma'qul dengan mahsus. Seolah-olah makna itu seperti sesuatu yang bisa dilihat. Ya kan? Kemudian beliau gunakanlah isim isyarah untuk menunjukkan kepada makna yang tadi sudah diserupakan dengan yang mahsus. Wasta'ara ismal musyabbah bih, dan meminjamkan oleh beliau akan isim musyabbah bih, yaitu isim isyarah bagi musyabbah. Musyabbah yaitu makna. Nah, itu biarin dah. Saya juga kurang paham aja. Masya Allah. Dah. Jadi kita ulang lagi. Hada, ini yang ada dalam pikiran saya itu itu sesuatu yang istaddat, yang sangat kepadanya oleh keperluan orang-orang yang suka. Istaddat, beliau gunakan ibarat istaddat. Qauluhu mashtaddat ma waqi'atun alal ma'ani dzihniyah. Bermula di sini itu waqi'atun, itu yang berada pada posisi, atau ma itu yang berada di atas makna-makna yang ada dalam pikiran. Maknanya hadza ma, ini adalah sesuatu, yaitu makna-makna yang ada dalam pikiran yang sangat dibutuhkan oleh orang yang pengen menyempurnakan tafsir Quran. Jadi ma di sini isim mausul kan maknanya. Nah itu waqi'atun tadi. Maknanya bukan waqi'atun, ma isim mausul, tapi dia pada posisi ma'anidz dzihniyah. Kama huwal mukhtaru minal ihtimalatil mutaqaddimati, sebagaimana ma yang dianya itu yang dipilih dari kemungkinan yang terdahulu. 7 kemungkinan di atas, beliau kan lebih memilih makna dalam pikiran. Berarti ma di sini makna dalam pikiran. Kemudian wa'abbara bistaddat duna da'at, dan mengibaratkan oleh Syekh Jalal dengan istaddat. Istaddat sangat. Duna da'at, bukan dengan da'at. Da'at mendorong kan? Penting juga. Hadza ma da'at, misalkan hadza ma da'at ilaihi hajatu. Ini sesuatu yang didorong oleh kebutuhan. Nah, tapi kalau istaddat itu lebih lagi. Nah, mengibarat oleh musannif dengan istaddat bukan dengan da'at, isyaratan ila anna hajatahum balaghat haddad darurati. Karena mengisyarahkan kepada bahwa kebutuhan mereka yang cinta kepada tafsir itu telah sampai ya kepada batasan darurat, kayak mesti banget. Nah, karena Syekh Jalaluddin Mahalli cuma menulis separuh lagi nggak ada orang-orang mana ulama lain nggak bangkit untuk menyelesaikannya. Nah, sehingga sangat dibutuhkan ada seseorang yang bisa melanjutkan tafsir dengan gaya Syekh Jalal, kan? Syekh Jalal Mahalli, biar sama dengan uslub yang sama. Nah itu, karena mengisyarah kepada bahwa kebutuhan mereka itu telah sampai ya kepada batasan darurat. Limadzi ihtiyajihim ila hadhihi takmilah, karena
bertambah butuhnya mereka kepada ini penyempurnaan. Kenapa perlu disempurnakan? Wadzalika anna tafsiran nisfisani qadihtawa alal ma'nal ghazizi, ma'nal azizi, ya. Azizi bukan ghazir, azizi. Demikian itu bahwa sungguh tafsir separuh yang kedua dari surat Kahfi hingga berakhir kembali ke Fatihah. Demikian itu bahwa sungguh tafsir separuh yang kedua itu sungguh telah mengandung ia di atas makna yang mulia, wantawa, dan meliputi ia atau mengandung ia ala lafdil wajizi, di atas lafadz yang singkat. Lafadznya singkat tapi penting banget. Kan tafsir paling singkat tafsir Jalalain kan. Hanya tafsir perkata saja. Falam yansuj ahadun ala minwalih, maka belum membuat oleh seorang pun di atas minwal, di atas jalan atau di atas modelnya ini lafaz atau modelnya ini tafsir. Falam yansuj, belum menganyam. Kalau yang suc arti dasarnya menganyam, maknanya membuat kan, maka belum membuat oleh seorang pun di atas model ini tafsir. Makanya perlu dilanjutkan kata beliau. Uslub mahalli, itu maksudnya. Uslub Syekh Mahalli ya. Kembali lagi, hadza mastadat, ini adalah makna-makna yang sangat-sangat kepadanya makna oleh hajatur raghibin, oleh kebutuhan orang-orang yang raghibin, orang-orang yang cinta. Ar-raghibin, apa makna raghibin? Qauluhur raghibin ayil muhibbin. Raghibin itu muhibbin, para pencinta. Wal muridin, orang yang menginginkan. Yang menginginkan litakmili hadzal kitabi bit ta'lif, untuk disempurnakan atau untuk menyempurnakan ini kitab dengan dikarang. Perlu kepada kelanjutan kitab. Watusta'malur raghbatu muta'addiyatan binafsiha, dan digunakan akan kata raghbah, fi'il raghbah maksudnya, digunakan akan raghbah dalam keadaan muta'adi dengan dirinya. Maksudnya gini, raghibah itu kadang muta'adi langsung, dia nggak pakai huruf jar kan, langsung muta'adi. Wabifi fil mahabbati wal maili, dan digunakan akan raghibah dalam keadaan muta'adi dengan fi, dalam makna cinta, mail, cenderung ya. Maknanya raghibah fi artinya dia suka kan, raghibah fi dia cinta, suka. Wa muta'addiyatan bi'an lizuhdi fi syai'i wal karahiyyati lahu, digunakan akan raghbah dalam keadaan muta'addi dengan an, lizuhdi, untuk zuhud pada sesuatu. Makna zuhud untuk menghindari sesuatu. Maknanya kalau raghibah di depannya an, maknanya enggak suka. Karahiyah, benci baginya sesuatu. Raghibtu an Zaidin, aku benci si Zaid ya. Tapi kalau raghibtu fi Zaidin, aku mencintai si Zaid. Ya, mudah-mudahan begitu maksudnya. Itu. Ini kita ngaji tafsir emang nggak khatam-khatam, perlu kesabaran pelan-pelan. Qaulu tafsiril Quran al-muradu minhu, formula yang dimaksud darinya tafsir itu ma ya'umut ta'wila, itu sesuatu yang umumnya akan ta'wil. Jadi ketika beliau menyatakan hajatur raghibin tadi ya, fi takmilati tafsiril Quran, dalam menyempurnakan tafsir Quran. Jadi tafsir, tapi di sini maknanya umum, tafsir sekaligus ta'wil. Ternyata antara tafsir dan ta'wil beda kan? Beda dikit. Ya, jadi maksud tafsir di sini juga umum, masuk ta'wil di dalamnya. Terus apa bedanya? Wal farqu bainahuma anna tafsirah wa tawdih li kalamillah aw rasulihi awil asari awil qawaidil adabiyyatil aqliyah. Bermula beda antara keduanya tafsir dan ta'wil itu bahwa sungguh tafsir itu menjelaskan saja. Tafsir itu menjelaskan, semacam menggunakan lafadz muradif misalkan ya. Itu tafsir.
menjelaskan bagi kalam Allah atau kalam Rasulnya Allah atau bagi asar kalam Nabi ya, kalam sahabat, awil qawaidil adabiyah atau menjelaskan bagi kaedah-kaedah sastra yang akliyah. Nah, jadi tafsir maknanya biasanya menjelaskan murad saja, kadang pakai muradifnya atau sinonim ya. Idza jaa nasrullah, nanti beliau maknai idza ata kan? Ata nasrullah, walaupun tentunya jaa dan ata ada perbedaan ya. Karena bahasa Arab itu selalu pasti ada, nggak ada sinonim persis kata para ulama. Dalam bahasa Arab itu nggak ada yang sinonim persis, mesti sedikit ada perbedaannya. Wa amma ta'wilu fahuwa ayyakunal kalamu muhtamalan lima'anin atau muhtamilan lima'anin. Adapun ta'wil, maka dianya ta'wil itu bahwa adalah kalam itu yang muhtamil, yang mengandung kemungkinan bagi banyak makna. Satu kalam ada banyak makna. Nah, perlu ditakwil. Ya. Memilih salah satu makna yang lebih dekat disebut ta'wil. Fataksurahu ala ba'diha kama fi wa yabqa wajhu rabbik. Maka engkau batasi akannya makna, atau maka engkau batasi akannya kalam di atas sebahagiannya makna. Nah gitu aja. Engkau batasi akannya kalam di atas sebahagian makna. Ada satu kalam, ada banyak kemungkinan makna. Kemudian kita batasi kepada makna yang lebih dekat. Berdasarkan karinah misalkan. Kama fi wa yabqa wajhu rabbik. Nah, ini disebut ta'wil. Kekallah wajah Tuhan. Wajah Tuhan. Kalau wajah kita artikan wajah, konsekuensinya Allah itu berajza, ada juzuknya. Sementara juzuk itu pasti benda, yang ada bagiannya kan benda. Tuhan bukan benda. Makanya kata para ulama aneh kalau tangan. Ada sebahagian saudara-saudara kita, dia menyatakan tangan itu sifat. Tangan itu sifat, wajah sifat, betis sifat, lambung sifat. Bagaimana cara mendefinisikan sifat? Sementara sifat mala yakumu illa bighairih ya. Sifat itu sesuatu yang tidak bisa berdiri sendiri, harus ada zatnya. Sehingga menurut mazhab Asy'ari kayak tangan, yadullah misalkan, nggak sah kita sebut sifat. Karena tangan itu dia mandiri. Katakanlah tangan manusia misalkan dipotong, dia bisa berdiri sendiri. Nah, yang disebut sifat sesuatu yang tidak bisa berdiri kecuali di zat. Seperti mendengar. Mendengar nggak bisa dipisahkan dari zat. Enggak. Melihat dan seterusnya. Nah, itu baru disebut sifat. Makanya Asy'ariyah khususnya mereka mentakwil wa yabqa wajhu rabbik, menanya wa yabqa zatu rabbik, zat Tuhan. Dan seterusnya seperti pembahasan dalam tauhidnya. Kemudian ini masih menjelaskan matan di atas tadi, mana tadi? Hadza mashtadda ilaihi hajatur raghibin fi takmilati tafsiril Qur'anil Karim. Tafsir sudah, sekarang Quran dan Karim. Apa makna Quran, apa makna Karim? Kita lihat. Wal Qur'anu fil lughati ma'khudun minal qar'i, dan Quran dalam bahasa itu diambil dari qar'i. Nah, wahwal jam'u. Jadi Quran namanya jam'u, mengumpulkan ya. Wa fil istilah, dan Quran pada istilah al-lafdul munazzalu 'alan nabi. Itu lafaz yang diturunkan kepada Nabi, al-muta'abbadu, lafaz yang menjadi ibadah. Muta'abbadu kita naik kepada lafdu, lafaz yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbadu, yang menjadi ibadah, bitilawatihi, dengan membacanya lafaz. Walaupun kita nggak paham makna, membaca saja sudah jadi ibadah. Wa wasafahu bil karim, dan mensifati oleh musannif akannya Quran dengan karim. Quran al-Karim. Apa arti karim? Dermawan. Dermawan kan?
suka berbagi. Li'anna naf'ahu laisa qasiran. Arti dermawan kan orang yang manfaatnya bukan hanya untuk dirinya, tapi juga bermanfaat untuk orang lain. Begitu juga Quran. Quran yang karim maknanya Quran yang dermawan sebenarnya ya. Tapi kita suka mengartikan mulia ya. Tapi kalau kita lihat ta'lil di sini lebih ke karim itu dermawan. Karim. Ya. Li'anna naf'ahu laisa qasiran. Kenapa Quran disebut karim? Karena manfaat Quran tidak ada, yaitu yang terbatas. Bal ammal khalqa jami'an. Bahkan meratai ianya manfaat Quran kepada makhluk jami'an, seluruhnya makhluk fid dunya wal akhirah, baik di dunia dan di akhirat. Nah, itu. Ini